Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita bersama. Kita membaca di Roma pasal yang ke-15. Roma pasal 15. Nanti Bapak Ibu Saudara kalau ingin kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, bisa membaca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita baca satu ayat ayat yang ke-13 terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Untuk kita bisa memahami apa sebenarnya isi firman Tuhan untuk terus menguatkan dan memberkati kita. Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu, pengharapan itu adalah keinginan bahwa sesuatu akan terjadi. Itu harapan secara umum untuk kita bisa mengerti. Sesuatu keinginan kita bahwa sesuatu akan terjadi. Nah, saya ingin mereview dulu beberapa khotbah saya sebelumnya untuk kita bisa saling mengaitkan ya. Yang pertama begini Bapak Ibu Saudara, bahwa antara hope, antara harapan itu dengan percaya, dengan trust itu ya Bapak Ibu, itu saling berhubungan. Kita tidak bisa membangun harapan kita di luar trust, kepercayaan kita kepada Yesus. Jadi hope itu bisa kita bangun dengan baik, bangunannya itu dengan benar, waktu ada trust di dalamnya, waktu ada percaya kita kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga saya menekankan beberapa bagian, yaitu mengenai pengharapan yang ada di dalam diri kita itu Bapak Ibu, butuh kita jaga. Dia tidak selalu otomatis ada. Suatu saat nanti bisa saja kita sudah kehabisan harapan kita. Pengharapan kita sudah habis. Karena itu kita butuh jaga itu. Kita butuh usaha untuk menjaganya. Bagaimana usahanya? Masukkan firman Tuhan lebih banyak di dalam hidup kita. Punya hubungan dengan Allah semakin dekat. Itu yang akan menjaga harapan itu tetap ada di dalam hidup kita. Nah, itu kira-kira dua hal yang garis besar beberapa khotbah yang pernah saya sampaikan untuk kita. Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, apa kata Alkitab tentang hope, tentang harap itu. Dan saya melandasinya dari Roma pasal yang ke-15. Mari Bapak Ibu kita akan belajar ini, walaupun ini sebenarnya agak sedikit berbau-bau ilmu-ilmu Alkitab, ilmu teologi, tapi semoga Bapak Ibu bisa mengerti ya. Saya berusaha untuk bisa pelan-pelan menyampaikan bagi kita semua. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bisa tolong diklik. Allah adalah sumber pengharapan. Itu yang dikatakan oleh Paulus ya di ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan. Jadi pengharapan kita itu sumbernya dari Allah. Sumber pengharapan kita dari Allah. Nah, kita mau mengenal sekarang tentang Allah kita itu siapa. Gini Bapak Ibu, ini doktrin proper namanya kalau Bapak Ibu mau belajar teologi ya. Ada satu bagian dari pelajaran atau mata pelajaran mata kuliah namanya teologi proper. Yaitu belajar tentang siapa Allah kita. Di situ dipelajari tentang Allah, bahkan mungkin tentang Tritunggal dan sebagainya di sana. Tapi saya ingin menekankan satu hal penting waktu kita belajar memahami tentang Allah. Yang pertama adalah bahwa Allah itu absolut. Allah itu mutlak. Ada dua hal yang mutlak dalam diri Allah. Yang pertama bahwa Allah itu ada. Jadi ketika kita paham ini doktrin
dasar ya tentang pemahaman Kristen. Bahwa Allah itu mutlak, jadi benar-benar ada. Ini kalau kita udah gak percaya ini ya repot. Mau dihotbahin apapun, orang kita gak percaya Allah ada. Loh, kenapa bisa orang Kristen punya pendapat bahwa Allah gak ada? Ya, ketika bisa saja waktu dia mengalami musibah, dia mengalami keburukan di dalam pengalaman hidup dia bisa protes, di mana Allah? Mungkin kita mengalami itu ya. Loh, Allah di mana? Allah ada. Dan keadaan Allah itu atau hadirnya Allah itu ya Bapak Ibu dimaknai dengan sifat, salah satu sifat Allah yaitu bahwa Allah Maha Hadir. Pemahaman Allah Maha Hadir ini Bapak Ibu, dia hadir di mana-mana. Dia tidak bisa dibatasi dengan ruangan seperti ini. Allah hadir di sini, Allah hadir di sana. Allah hadir di Samarinda, Allah hadir di Jakarta. Dia nggak bisa dibatasi dengan batasan pikiran kita. Kalau kita hadir di gereja, tidak mungkin kita hadir di tempat lain. Betul ya Bapak Ibu? Kita kan cuma satu, walaupun Allah satu. Tapi Allah itu, dia mutlak ada, dia maha hadir. Dia ada di tengah-tengah kita merasakan suka, dia juga ada waktu kita merasakan duka. Dia ada waktu kita sedang berbuat sesuatu yang berkenan kepada dia, Allah juga ada waktu kita melakukan sesuatu kejahatan. Jadi Allah itu mutlak ada. Nah, saya tidak perlu menjelaskan apa buktinya ya, kita pasti tahu. Tidak mungkinlah alam semesta ini bisa dijadikan dengan satu proyek sebesar apapun manusia nggak bisa menciptakan alam semesta. Berarti harus ada yang berkuasa, yang melebihi manusia, yang menciptakan alam semesta ini. Sehingga ada bumi, ada laut, ada daratan, bahkan ada kita. Ada yang berkuasa yang menciptakan itu. Nah itu salah satunya aja untuk kita melihat Allah itu ada. Tidak mungkin dia nggak ada. Dan adanya Allah itu dia maha hadir. Dia ada di setiap waktu, dia ada di setiap tempat. Itu kemutlakan Allah yang pertama ya, absolut Allah yang pertama. Kemudian kemutlakan Allah yang kedua, bahwa Allah tidak pernah salah. Tidak ada kesalahan di dalam diri Allah. Nah, dua hal ini Bapak Ibu, ini menjadi iman Kristen yang penting bagi kita untuk kita memaknainya dengan benar. Wah, itu kan biasa untuk kita tahu itu, enggak biasa. Waktu kita menilai peristiwa di dalam kehidupan kita, oh mungkin Allah salah menempatkan saya di sini. Oh mungkin Allah salah menciptakan saya. Toh ternyata saya menjadi pribadi yang tidak berharga, atau pribadi yang tidak dihargai, atau pribadi yang dilukai. Kenapa saya ada di dunia ini? Oh berarti Allah salah menciptakan saya. Nah itu kan bertentangan dengan keabsolutan Allah Bapak Ibu. Allah gak pernah salah. Dalam diri Allah dia tidak pernah salah. Hanya kemampuan batas manusia untuk menilai kemutlakan Allah itu hanya dimampu pikiran kita. Kita hanya bisa mampu menilai Allah itu di waktu lampau dan waktu sekarang. Waktu present. Jadi waktu lampau, waktu sekarang, sesuatu yang sudah terjadi dan kita sedang alami. Kita bisa menilai Allah. Tetapi kita nggak bisa tahu apa yang Allah akan perbuat ke depan. Nah disitulah kewenangan Allah yang mengerti itu. Mengapa kita ada? Mengapa kita melakukan ini dan sebagainya. Jadi Allah nggak pernah salah Bapak Ibu. Sampai sini saya mau tanya, Bapak Ibu yakin gak dengan dua hal itu? Ya, Pak Pendeta yang bilang mau enggak mau saya iyakan aja lah. Allah mutlak ada dan Allah mutlak tidak pernah salah. Dan dua hal ini Bapak Ibu Saudara menjadi dasar dari iman Kristen. Karena kalau kita tidak mempercayai dua hal itu, kita kan bisa hidup dengan nyaman. Allah juga nggak ada, Allah hadirnya hanya di gereja, Allah hadirnya hanya hari Minggu. Anda pikir Allah itu punya kerjaan shift ganti gitu, nanti di sana di sini, enggak, dia ada di setiap tempat. Dia ada dimanapun kita berada
Dia ada karena kemahadiran Allah itu. Dan dia nggak pernah salah. Walaupun ya pikiran kita menolak itu. Pikiran kita menolak itu kan karena ada beberapa alasan bahwa yang terjadi tidak seperti yang kita ingini. Salah satu yang bisa kita salahkan dalam kehidupan kita adalah Allah. Allah salah, padahal Allah nggak pernah salah. Kalaupun terjadi kemalangan dalam kehidupan kita, kenapa Allah tidak salah dalam hal itu? Karena Allah tahu waktu ke depan yang terjadi itu. Itu yang tidak bisa kita prediksi. Itu yang merupakan tanda tanya bagi kita. Kenapa Allah membuat saya ada di dunia ini dengan kondisi seperti ini? Allah nggak pernah salah Bapak Ibu. Nah kalau dua hal ini ya, kemutlakan Allah ini kita pegang, kita yakini. Maka sekarang begini, satu pribadi yang tidak pernah salah, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang juga tidak salah, termasuk kita ya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang hope, tentang iman, tentang harap. Harap itu adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah untuk terjadi. Nah karena Allah nggak salah, berarti harap yang Allah janjikan tidak salah. Itu pasti terjadi. Benar nggak Bapak Ibu? Ini sih agak sulit memang menjelaskan. Allah nggak pernah salah. Maka apa yang keluar dari diri Allah nggak pernah salah. Termasuk waktu Allah memberikan janji yang kita bisa dapat dari harapan kita. Dari pengharapan kita. Maka pengharapan kita yang Allah berikan kepada kita itu nggak salah. Dan itu pasti terjadi. Karena Allah punya sifat yang mutlak itu. Mari sekarang kita melihat begini. Harapan itu bahasa gampangnya adalah produk yang dihasilkan oleh Allah yang tidak pernah salah. Maka harapan itu tidak pernah salah dan pasti terjadi. Itu ya Bapak Ibu bahasa sederhananya. Harapan itu sesuatu yang tidak pernah salah dan pasti terjadi. Pertanyaannya begini, harapan yang seperti apa? Nah kita akan melihat sekarang. Bapak Ibu, Allah yang mutlak menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang ada sama seperti sifatnya dan sesuatu yang tidak salah. Nah kita akan melihat pengharapan itu sekarang waktu kita akan belajar tentang Yesus. Ini sudah belajar tentang Allah, sekarang belajar tentang Yesus. Itu nama mata kuliahnya Kristologi. Kita belajar tentang Kristus. Allah memberikan anugerahnya di dalam Kristus. Kemutlakan Allah dinyatakan di dalam diri Yesus. Jadi waktu kita mau menerima produk dari diri Allah yaitu harapan yang tidak salah. Yang pasti terjadi itu hanya bisa dialami di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita menerima sesuatu yang mutlak itu dalam diri Allah. Apa harapan yang Allah berikan melalui anugerahnya kepada Yesus? Sesuatu yang akan terjadi, yang pasti terjadi dan tidak pernah salah. Yang pertama kita mau tidak mau akan bicara tentang keselamatan kita. Keselamatan kita itu diberikan oleh Allah. Ini harapan ya Bapak. Kenapa ini disebut dengan harapan? Karena kita menerimanya, belum menerimanya atau mengalaminya sekarang. Jadi yang dimaksud dengan keselamatan itu adalah hidup yang kekal. Bahasa gampangnya begini, hidup atau mungkin bahasa mudanya masuk surga lah. Sederhana itu kan, hidup yang kekal bersama dengan Allah. Ya bahasa orang yang kenal itu masuk surga. Harapan untuk masuk surga sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita. Masalahnya itu kan bukan di dunia ini. Masuk surga itu pasti. Karena kembali sifat Allah ya. Itu pasti akan dialami. Gitu. Tapi jangan lupa kepastian untuk dialami itu in Christ. Di dalam Kristus. Saya sengaja menggambar box ini supaya Bapak Ibu bisa memahami bahwa itu ada di dalam box. Di luar dari Kristus nggak ada kepastian itu. Nggak ada jaminan pengharapan yang pasti terjadi itu nggak ada. Hanya di dalam Kristuslah
kita menerima pengharapan untuk kehidupan yang kekal, itu kita alami dalam hidup kita. Jadi di luar Kristus, percuma kita berharap untuk kita punya kehidupan yang kekal. Percuma kita berharap bahwa kita selamat dalam arti nanti kita akan masuk surga. Itu bahasa yang mudah ya sebenarnya, padahal bukan begitu sebenarnya dijelaskan. Bahwa kita akan memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Itu hanya di dalam Kristus. Di luar Kristus kita gak bisa, Bapak Ibu. Nah, pasti jaminan itu ada. Tapi sekali lagi harus di dalam boxnya. Ya, harus di dalam Kristus. Oke, itu sesuatu yang terjadi yang tidak kita alami di dunia ini. Itu kan nanti kita mengalami kekekalan di sorga bersama dengan Allah. Sekarang, apa harapan yang ada di dunia ini? Mungkin kita berharap bahwa tahun depan kita punya rumah. Mungkin kita berharap tahun depan jabatan saya naik. Golongan saya naik. Usaha saya semakin berhasil, omsetnya semakin banyak. Yang belum menikah berharap bahwa tahun depan menikah. Itu harapan kita. Nah, saya yakin ini Bapak Ibu waktu baca hope dan dijelaskan tentang harapan, semua persepsi kita adalah harapan yang ada di dunia ini. Bukan satu harapan yang pasti yang akan kita terima, yaitu keselamatan itu. Apakah itu salah? Enggak salah Bapak Ibu. Kita berharap untuk sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Kita sakit, sakitnya sembuh. Itu harapan kita di dunia ini. Kita berharap bahwa anak-anak kita nanti kuliah sampai selesai berhasil dan punya kehidupan yang baik. Itu harapan kita, enggak ada yang salah dalam itu. Tapi kembali lagi bahwa semua harapan yang pasti itu harus ada di dalam box itu. Harus ada di dalam Kristus. Terus Pak, kenapa sih kadang-kadang kita lihat dalam realitanya, saya berharap mendapatkan sesuatu, tapi saya tidak mendapatkannya. Katanya bahwa harapan itu pasti karena Allah itu mutlak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya ingin menjawab ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin ya, apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita itu di luar dari box ini. Maka itu gak ada kepastian. Kan harapan saya baik supaya anak kami bisa mendapatkan pendidikan hidup yang baik. Iya memang. Tapi kita harus kembali ke box. Bahwa sentris dari harapan yang pasti itu adalah untuk Kristus. Kalau misalnya kita berharap tahun depan kita punya rumah. Dengan satu alasan begini. Saya diejek-ejek oleh orang gak punya rumah. Oh kamu sudah bekerja lama, sudah menikah lama, sampai sekarang gak punya rumah. Kamu cuma naik sepeda motor, gak punya mobil. Akhirnya kita berharap, saya ingin punya rumah, saya ingin punya kendaraan. Tapi harapan itu didasarkan untuk membanggakan diri kita. Walaupun benar terjadi baik. Oh saya mau anak saya sekolah sampai strata yang paling tinggi. Walaupun itu baik. Tapi bukan seperti yang Allah kehendaki. Atau bahasa lainnya itu di luar box ini. Dan itu gak akan terjadi. Itu gak ada pastinya Bapak Ibu. Mungkin Allah bisa dengan anugerahnya memberikan kepada kita. Tapi bisa juga tidak. Intinya bahwa ketika itu di luar box tidak ada yang pasti. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Ketika di luar Kristus yang menjadi sentrisnya, gak ada yang pasti. Saya tidak ingin membuat Bapak Ibu kecewa dengan tema ini. Diajarkan untuk berharap. Sampai 1 tahun, 2 tahun. Gak pernah terjadi apa yang kita harapkan. Jawabannya mungkin itu di luar box. Mungkin yang kita harapkan itu tidak seperti kehendak Allah. Tidak seperti yang Allah rencanakan di kemahatauannya Allah. Allah tahu waktu Anda diberikan ini, dampak yang terjadi ke depannya kepada Anda ini. Allah tahu, kita nggak tahu.
makanya harapan itu tidak akan diwujudkan oleh Allah. Tapi ketika harapan itu ada di dalam box, di dalam Kristus, maka disitulah kepastian pasti terjadi bahwa harapan ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, masalahnya sekali lagi ya Bapak Ibu, kita manusia, jangankan tahun depan, besok aja kita nggak ada yang tahu terjadi. Siapa yang tahu kalau tiba-tiba hitungan hasil quick count-nya seperti ini, kan nggak ada yang tahu. Kalau sudah ada ya kita udah tahu. Makanya Bapak Ibu, kita itu hanya bisa menilai Allah dari masa lampau dan waktu sekarang. Selanjutnya kita nggak bisa tahu rencana Allah. Nah, untuk itu kita bisa menilai begini Bapak Ibu. Kalaupun saya punya pengharapan dan itu bukan kehendak Allah dan tidak pernah terjadi. Tapi ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita tetap kuat, kita tetap mampu, kita tetap bersemangat. Pengharapan kita nggak terjadi, mungkin itu pengharapan yang di luar dari kehendak Allah. Mungkin Bapak Ibu ya, saya nggak bicara tentang baik atau buruk dari pengharapan kita. Tapi ini bicara tentang pengharapan yang pasti terjadi adalah pengharapan yang di dalam Kristus. Pengharapan yang pasti terjadi adalah pengharapan yang seperti Allah inginkan. Itu pasti terjadi. Tapi kalau yang kita harapkan tidak terjadi, mungkin Allah punya kehendak lain untuk itu, sehingga harapan itu gak pernah terjadi dalam hidup kita. Terus kalau kita ada di dalam Kristus, itu gak membuat kita lemah. Jadi waktu kita ada di dalam Kristus, terwujudnya atau tidak terwujudnya keinginan kita kelak. Harapan itu kan keinginan kita kelak. Tapi kalau kita tetap ada di dalam Kristus, itu gak membuat kita kecewa. Makanya firman Tuhan bilang, pengharapan tidak mengecewakan. Itu bicara dalam box Kristus ya Bapak Ibu. Bukan berdasarkan keinginan kita, tapi bicara di dalam kehendak Allah. Nah, saya tahu bahwa kita semua adalah pribadi yang terbatas, kekuatan manusia terbatas. Karena itu untuk terus berpengharapan itu, kita kuat berpengharapan, maka kita butuh kekuatan dari Roh Kudus. Hal yang penting bagian ini adalah kita mengandalkan Roh Kudus. Kita mungkin bisa lemah. Kalau kita tetap ada dalam box itu, kita bisa kuat. Ada di dalam box itu, kita butuh Roh Kudus untuk membuat kita kuat. Ini bagian yang saya sampaikan, bahwa pengharapan tuh gak otomatis selalu kuat di dalam hidup kita. Kita butuh usaha, kita butuh firman Tuhan, kita butuh hubungan dengan Tuhan untuk kita kuat. Karena gak selalu pengharapan yang kita inginkan sesuai dengan kehendak kita itu akan terjadi ya Bapak Ibu. Gak selalu dia akan terjadi. Tapi kalau itu gak terjadi, kita ada dalam Kristus, Roh Kudus menguatkan kita, kita tetap kuat. Kita gak akan kehilangan pengharapan kekal yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus itu punya beberapa peran. Kalau Bapak Ibu mendengar, paling tidak lah ya, Roh Kudus itu kan disebut penolong. Aku akan memberikan penolong yang lain. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia sampaikan itu. Tapi Roh Kudus itu bukan hanya penolong, dia pribadi yang juga menginsafkan kita. Waktu kita melakukan kesalahan, dia menginsafkan kita. Itu pentingnya bahwa hati nurani kita harus peka ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya satu saat nih kita ingin melakukan kesalahan, ini ceritanya begini. Waktu kita ingin melakukan kesalahan, kok kenapa ya ada sesuatu yang kita rasakan gak enak di hati. Itu bahasa orang awam kan, kok gak enak di hati. Nah, itulah Roh Kudus bekerja untuk menginsafkan kita. Tapi satu kali kita bebalkan diri kita dengan itu, maka ya akan seterusnya kita akan melakukan kesalahan-kesalahan tanpa rasa bersalah. Nah, kalau kita hidup kita bergantung kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan menguatkan kita. Arti dari bergantung kepada Roh Kudus itu sebenarnya sederhana Bapak Ibu, bukan gantungan gini ya, tali gantungan gitu, bukan.
Itu berserah kepada Allah, kepada Roh Kudus, taat kepada Dia. Lakukan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu bergantung kepada Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kalau kita membaca di ayat yang ke-13 tadi itu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan yang terakhir, ini adalah tujuan kitab Roma pasal 15 itu ditulis. Ya. Apa maksud Paulus menulis pasal 15 itu? Jadi kita butuh tahu juga gitu. Jadi membaca ayat pertama sampai seterusnya selesai satu pasal ayat 15. Kita akan menemukan di sana begini ya Bapak Ibu. Kitab Roma itu ditulis kepada jemaat yang ada di Roma. Siapa jemaat yang ada di Roma? Jemaat yang ada di Roma itu ada dua golongan. Yang pertama keturunan Yahudi asli dan kemudian keturunan non-Yahudi atau bukan Yahudi. Di ayat pasal 15 ini Paulus itu sedang memuji orang Kristen di Roma yang bukan keturunan Yahudi. Mereka disebut sebagai orang yang kuat. Kenapa mereka orang yang kuat? Karena mereka hidup dari anugerah di dalam Kristus. Tapi orang-orang Yahudi hidup berdasarkan Taurat. Nah kita tahu ini, kalau orang teologi Bapak Ibu atau mungkin Bapak Ibu mau belajar teologi, kitab Roma itu kitab penting untuk seorang teolog. Itu dasar dari iman Kristen itu banyak di kitab Roma. Di kitab Roma beberapa kali Paulus sampaikan tentang hal yang bagi orang Yahudi ini yang disebutnya lemah ini memperkarakan hal-hal yang tidak penting dan dasarnya adalah Taurat. Apa contohnya? Makan persembahan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Itu ya salah satu contoh yang di kitab Roma. Orang Yahudi, orang Kristen di Roma yang keturunan Yahudi mempermasalahkan, oh nggak boleh ini, itu dosa, bla bla bla. Dasarnya adalah Taurat. Tapi orang-orang Kristen di Roma yang dari keturunan bukan Yahudi, gak apa-apa ini. Nah kemudian Paulus menengahi perdebatan, salah satu perdebatan dan bilang begini. Kalau kamu yang mengerti, janganlah kemengertian kamu itu, imanmu itu menjadi batu sandungan bagi mereka yang gak ngerti. Bagi orang yang lemah itu yang berdasarkan hanya Taurat. Toh itu urusan makanan. Makan. Nanti keluarnya di mana? Anda makan capcay, makan fuyung hai, coba saya tanya, yang keluar harum atau bau? Makanya Paulus bilang begini, yang menajiskan itu bukan yang masuk, tapi yang keluar. Menurut Paulus begini ya, itu hal yang sebenarnya bukan sesuatu yang dipertentangkan. Tapi karena orang-orang dari keturunan Yahudi itu masih bersandar pada Taurat. Sehingga itu jadi masalah. Nah orang-orang yang bukan dari keturunan Yahudi ini yang disebut kuat itu diminta untuk mengalah. Tapi bukan hanya diminta untuk mengalah. Mereka diminta untuk menguatkan orang-orang Yahudi yang disebut Paulus itu lemah. Mereka diminta untuk menguatkan orang Kristen dari keturunan Yahudi untuk membangun mereka. Itu yang Paulus inginkan kepada orang-orang yang disebut Paulus kuat itu. Yang kuat imannya. Sekarang begini, apa makna dari Roma pasal 15? Kalau kita bicara dan kita memahami tentang pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Saya ulangi ya, pengharapan yang pasti itu di dalam Kristus. Maka semuanya harus dalam konteks Kristus. Kristus sentris, Kristus jadi pusatnya. Kehendaknya itu berdasarkan Kristus. Itu pengharapan yang pasti. Waktu kita ada di situ, kita kuat. Hope sama ekspektasi itu ternyata beda. Ekspektasi kita harapkan sesuai dengan keinginan kita. Tapi hope itu mengandung iman dan trust. Sehingga dia akan mengarah kepada Kristus. Nah waktu kita mengerti ini, kita jadi orang yang kuat.
Apa salah satu kekuatan kita apalagi ketika bergantung kepada Roh Kudus? Terwujud atau tidak terwujudnya keinginan saya, harapan saya, itu tidak akan melemahkan iman saya. Sekali lagi Bapak Ibu, yang tidak pasti adalah keinginan saya. Dia bisa terwujud, hope, harapan saya sesuai keinginan, bisa terwujud, tapi juga bisa tidak terwujud. Kalau yang pasti itu bicara tentang kehendak Allah. Nah kalau kita paham ini, kita jadi orang yang kuat. Nah kalau kita jadi orang yang kuat, saatnya kita menolong orang-orang di sekitar kita. Coba lihat sekitar Bapak Ibu Saudara. Dia masih antusias enggak dengan hubungannya dengan Tuhan? Dia masih antusias enggak? Dia terus mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Lihat sebelahnya Bapak Ibu, bukan lihat saya. Orang di sekitar kita masih punya antusias enggak? Atau mereka imannya sudah mulai lemah? Nah kitalah yang wajib untuk menguatkan dia, karena kita mengerti tentang pengharapan yang pasti itu di dalam Kristus. Kita harus tolong mereka. Sama seperti orang Yahudi menginginkan, Paulus menginginkan orang Kristen di Roma yang bukan Yahudi menguatkan orang Kristen di Roma yang dari keturunan Yahudi. Menguatkan. Saya ingin Bapak Ibu Saudara, kita yang kuat menguatkan mereka yang lemah yang ada di sekitar kita. Mereka gak pernah baca lagi Alkitab, gak pernah lagi berdoa, bahkan makan pun gak pernah berdoa. Gak pernah lagi punya waktu berhubungan dengan Tuhan. Boro-boro ke gereja berdoa makan aja enggak. Gak pernah lagi ikut persekutuan. Kehilangan antusiasnya gak ada. Excited semangatnya gak ada. Maka kita yang kuat itu harus menolong mereka. Nah itu inti dari Roma pasal yang ke-15 yang Paulus inginkan untuk kita bersama lakukan. Mari kita simpulkan ya Bapak. Allah memberikan kepastian di dalam Yesus. Sehingga harapan yang pasti itu hanya ada dalam Yesus. Harapan tidak hanya soal terwujud atau tidaknya kehendak kita kelak. Tetapi yang pasti terwujud kelak adalah kehendak Allah. Kekuatan untuk tetap berharap itu kita dapatkan ketika kita bergantung kepada Roh Kudus. Dan yang terakhir, jika harapan kita teguh, iman kita kokoh, kita kuat di dalam iman kita, maka saatnya kita menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai bukti kita punya pengharapan. Amin Bapak Ibu. Mau menguatkan orang di sekitar kita? Amin. Ada lagi, amin. Kira-kira ada enggak saat ini orang yang lemah di sekitar Bapak Ibu? Tugas Bapak Ibu sekarang menguatkan ya. Kuatkan mereka. Itu tugas kita. Saya sudah mengajar tentang pengharapan yang pasti. Kalau Bapak Ibu mengerti, memahami, mari renungkan kembali. Supaya kita tetap kuat dan bisa menguatkan